Masjidnya Al-Ukhuwah. Tema kita ukhuwah. Ukhuwah itu dalam kitab yang akan kita bahas adalah kitab Dr. Nasir Ulwan, judulnya Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Dan inilah satu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul yang menghadirkan perdamaian dan kemenangan bagi umat Islam. Sebaliknya, seandainya tema ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, inilah awal dari kehancuran umat Islam. Disinilah munculnya sifat-sifat egois, menang sendiri, hebat sendiri, dan merasa bisa hidup sendiri. Maka tema inilah tiga di antara tujuan utama dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar, yang ketiga adalah meletakkan undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Tema ukhuwah ini adalah PR bagi umat Islam. Kenapa disebut PR? Karena hari ini begitu dahsyat secara nasional atau internasional, apalagi tengoklah perang negara Arab, tengoklah bagaimana tunduknya pemimpin-pemimpin Arab terhadap kekuatan Amerika itu, ya. Tengoklah diamnya umat Islam, apa yang terjadi, yang berlaku kepada saudara-saudari kita di Palestina. Semua itu adalah berawal dari akidah yang ditanamkan kepada kita. Maka disebut innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka kata ulama, iman itu berkaitan dengan persaudaraan, bukan dengan duit. Persaudaraan itu tidak memandang jabatan. Persaudaraan itu tidak ada kaitannya dengan, di antaranya adalah kedudukan, tapi justru diikat dengan iman. Itu dahsyat. Makanya kata ulama, orang yang beriman pasti bersaudara. Tapi kalau orang yang tak beriman, belum jelas. Lalu kata ulama begini, seandainya dia mengaku beriman tapi tak bersaudara, dipertanyakan keimanannya. Maka sahabat Nabi 13 tahun di Mekah itu semua adalah yang diikat keimanannya, yang dikuatkan keimanannya. Maka ketika mereka dipersaudarakan, maka kata ulama, itulah dia minhatun rabbaniyah, isyraqah rabbaniyah. Kata ulama, saudara itu adalah pemberian Allah. Ribat al-ukhuwah, ikatan persaudaraan. Ala mahabbatillah, di atas kecintaan kepada Allah, di asas al-birr wat taqwa, di asas dengan kebaikan dan ketakwaan yang kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Rasulullah SAW di banyak hadis bahwa orang-orang yang muslim itu al-muslim akhul muslim. Muslim saudara dengan muslim yang lain. La yuslimuhu wa la yazlimuhu wa la yahqiruh. Tak boleh membiarkan saudaranya, tak boleh menzaliminya, tak boleh menghinanya,
Karena Allah wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Selagi hambanya menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Maka Allah senantiasa akan menolong. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa syarat-syarat ukhuwah? Pertama, an takunal ukhuwah khalisatan lillah. Hendaklah bersaudara itu ikhlas karena Allah. Jangan ada unsur duniawi sedikit pun. Kenapa? Kata ulama, kalau Anda berteman, bersaudara karena sesuatu, nanti hilang sesuatu itu, engkau kecewa. Kemudian orang-orang yang bersatu karena dunia, maka yang muncul adalah al-masalih az-zatiyah. Yang muncul nanti di ujung-ujungnya kepentingan pribadi. Maka hendaklah kita bersaudara karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Uhibbuka fillah. Katakan itu, siapapun itu, suamimu, istrimu, anakmu, tetanggamu, teman kerjamu, apalagi orang tuamu. Tapi kalau ada udang di balik bakwan, kalau sekarang bukan hanya udang di balik bakwan, bakso pun ada di balik bakwan. Sosis, tahu, tempe, akhirnya namanya bukan lagi bakwan tapi tahu berontak. Ya kan? Tapi menarik, di surah Al-Ikhlas tak ada keikhlasan. Kata-kata ikhlas itu tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus. Tak ada kita temukan kata-kata ikhlas, tapi surahnya surah ikhlas. Semakin ikhlasnya surah ikhlas itu, namanya surah ikhlas, tapi ayatnya tak ada kata-kata. Jadi bersaudara itu ternyata lebih baik disembunyikan. Kadang kelihatan azas manfaatnya, nampak duniawinya. Sampai turun malaikat mendatangi seseorang. Dia katanya, innali zar akhan fi hadhil qaryah, zara akhan lahu fi qaryah. Dia ingin bersilaturahim ke temannya di suatu kampung, berbeda kampung. Turun malaikat. Fa arsalallahu malakan ala madrajatihi, untuk menanya dia, hei pemuda, kau mau ke mana? Kata dia, aku mau pergi berziarah ke tempat kawanku di kampung sebelah. Kau mau ngapain? Ada tak sesuatu yang kau inginkan dari dia? Dia bilang tidak. Aku hanya ingin menemui dia karena Allah. Lalu malaikat ini bilang, karena kau katakan engkau datangi dia karena Allah. Dia bilang, aku ini utusan Allah. Karena kau katakan karena Allah, sesungguhnya ada pesan dari Allah. Apa pesan itu? Ahabbakallahu fima ahbabtanilah. Sesungguhnya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Maka kata Nabi di hadis yang lain, tibukum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bahagialah kalian, bahagialah langkah-langkah kalian, dan sesungguhnya Allah menempatkan kalian di surga. Maka orang yang bersaudara karena Allah ini, mereka ini akan disatukan hatinya.
Maka kata Allah di ayat, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Seandainya kau kumpulkan seisi bumi ini untuk menyatukan hati seseorang, kau tak akan mampu. Tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Maka jangan dipaksa. Tapi apa? Minta ridha Allah supaya kecintaan itu hadir di atas ridha Allah. Makanya di beberapa ayat disebutkan perusak-perusak persaudaraan itu adalah termasuk apa? Kalau dibahasakan ayat itu nih, Al-Hujurat mulai dari ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang beriman, kalau datang kepada kamu berita yang membawa beritanya orang fasik, apa kata Allah? Fatabayyanu, tabayyun, cross check, check and recheck. Nanti antusibu qauman, kaum mudah share, mengkomen, men-share rupanya beritanya 5 tahun yang lalu, sehingga tersebarlah fitnah di suatu kaum, antusibu qauman bijahalah, dan itu karena kebodohan kamu, sehingga fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu menyesali. Maka kata Allah di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan berprasangka buruk, jangan negatif thinking. Jauhi itu, karena itu dosa. Maka di ayat sebelumnya kata Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Orang beriman itu tak boleh mengolok-olok kaum ke kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok lebih baik dari yang mengolok. Begitu juga di antara wanita. Inilah penyakit zaman ini. Na'udzubillah. Terakhir, di antara syarat ukhuwah itu harus didasari dengan iman dan takwa, bukan dengan duit, bukan dengan jabatan. Harus, kata ulama, ala nushi billah, syarat diterimanya saudara itu karena di atas nasihat menasihati, ad-dinul nasihah. Kemudian apa kata ulama? Syarat diterimanya ukhuwah itu adalah ala manhajillah, di atas manhaj Allah, bukan manhaj manusia. Manusia ini kalau dah buat aturan itu untuk dia. Bersaudara rupanya pencitraan. Bersaudara rupanya untuk kepentingan golongan. Yang Allah minta tidak itu, di atas ridha Allah dan Islam. Terakhir, apa buah dari bersaudara? Pertama adalah
kesatuan umat. Umat akan bersatu sebagaimana bersatunya orang di Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Bersatunya ketika kita seperti sholat isya tadi, Allahu Akbar, menghadap Ka'bah yang satu, takbir mengikut imam, Allahu Akbar, rakaatnya sama, yang disembah sama Allah, Ahadul Ahad, Wahidul Qahar. Kan enak itu, Masya Allah. Berpuasa sama-sama puasa, sahur sama, berbukanya pun sama. Begitulah Islam, rukun iman yang disebut dengan apa? Wahdatul ummah. Umat ini akan bersatu. Maka kalaulah Iran, Irak, apalagi satu lagi, Yordania, Emirat, Mesir, Sudan, Qatar bersatu melawan mereka Israel itu. Pernah dulu ulama di Mesir bilang, jangankan rudal, maaf ya kata mereka, kotoran orang Arab aja dilempar ke Israel itu, tenggelam Israel. Bukan rudal, kecil ini. Tapi kenapa? Karena kata Imaduddin Zanki sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi, karena kita ini selalu egois, mengedepankan kepentingan, akhirnya kita yang kalah. Kata Allah, ini penutup, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berselisih, nanti kamu lemah, akhirnya jauh kemenangan dari kamu. Maka ya akhul Islam, Ustaz saya NU, Ustaz dia Muhammadiyah, dia Matla'ul Anwar, dia ini Ikhwanul Muslimin, dia ini Salafi, dia ini HTI, dia ini Jamaah Tabligh, apalagi dia ABC, enggak apa-apa. Bismillah. Yang penting Tuhannya siapa? Allah. Salat subuhnya berapa rakaat? 2. Berarti itu saudaramu. Masalah kunut tak kunut, masalah tahayat yang goyang-goyang, satu yang lurus. Bismillah. Lapangkan dadamu, tenangkan jiwamu, dia saudaramu. Ayo berpelukan, berjabat tangan, kuatkan barisan umat Islam, song-song kemenangan, dan insya Allah nanti akan datang zaman jaya umat Islam.